Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Khairia Aura Balkis dari kelas 1D Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS saya dengan dosen pengampu Pak Hendra Riovita, pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa nonton ya guys. Terima kasih. Baik, akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu Coba jelaskan kebijakan menaikkan BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat yang didukung oleh banyaknya pendapatan yang muncul. Langkah pemerintah menaikkan harga BBM kepada masyarakat terlepas dari harga minyak yang disubsidi oleh negara lebih murah dari harga minyak dunia. Kebijakan kenaikan BBM terhadap kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini untuk mengatur inflasi dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. Ketidakseimbangan ini akan diatasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfungsi terhadap kebijakan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan laju inflasi. Peredaran uang yang banyak di masyarakat dapat menimbulkan inflasi, seperti yang terjadi saat ini akibat adanya kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan moneter berfungsi sebagai pengendali peredaran uang yang beredar. 2. Menjaga kestabilan harga. Karena pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM seperti Pertalite, Solar, Pertamax, non-subsidi menyebabkan kenaikan harga barang sehingga terjadinya ketidakstabilan harga, maka kebijakan moneter akan melakukan upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat juga harus stabil. Ketiga, menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Nilai tukar berhubungan erat dengan peraturan moneter, karena ketika nilai tukar menurun, daya beli masyarakat pun turun. Seperti disebabkan dengan naiknya harga BBM juga meningkatkan harga barang dan jasa. Selain itu, juga membuat suku bunga meningkat secara drastis dan membuat harga barang impor naik. Dampak dari inflasi yang dimunculkan oleh kenaikan BBM ini akan mempengaruhi beberapa hal, di antaranya perekonomian tidak berjalan normal, rendahnya dana investasi yang tersedia, produsen cenderung memanfaatkan inflasi untuk memperbesar keuntungan. Banyak produsen yang akan bangkrut jika inflasi berkepanjangan. Kebijakan kenaikan BBM terhadap kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan anggaran negara, seperti yang dilajukan pada saat ini terhadap kebijakan harga BBM agar terjadinya keseimbangan harga dalam pengeluaran belanja negara. Salah satu problem atas kebijakan kenaikan harga BBM subsidi dalam negara ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN. Ialah belanja subsidi bahan bakar minyak. Mengapa menaikkan harga BBM juga menyebabkan kebijakan fiskal juga berperan. Yang pertama, ialah bahwa subsidi BBM secara kasat mata tidak tepat sasaran. Subsidi lebih diminati oleh kalangan masyarakat mampu dibandingkan dengan
dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Kedua, subsidi BBM menyedot sumber daya APBN, selalu mengambil untuk belanja produktivitas yang lain. APBN selalu mengalami keterbatasan untuk memenuhi program pemerintah. Ketiga, subsidi BBM memberikan ekspor risiko terhadap belanja APBN. Hal ini bermuara dari penerapan formula subsidi BBM terbuka. Artinya, setiap unsur baik itu harga minyak dunia atau kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, maka resiko atas volatilitasnya akan dibebankan kepada APBN. Hal ini terjadi ketika harga jual BBM bersubsidi kepada konsumen diperlakukannya tetap. Fungsi kebijakan fiskal dalam kenaikan harga BBM ini bertujuan menciptakan kestabilan perekonomian karena kenaikan BBM menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga seperti contohnya terjadi anggaran surplus, penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Kemudian adanya anggaran defisit, penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. Untuk menciptakan kestabilan ekonomi dari kondisi inflasi dan krisis, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal pada kondisi seperti ini dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi yang terjadi yang pertama. Sekian, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.